Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Syadiah, NIM 18071010. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Kimia semester 5 di Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Dalam video presentasi ini saya akan menjelaskan jalur metabolisme pada karbohidrat, lemak, dan protein. Sebelumnya di sini saya sudah menampilkan PPT-nya terlebih dahulu, di mana pada proses metabolisme ini sudah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama lemak atau lipid, kemudian selanjutnya karbohidrat, dan yang terakhir asam amino. Nah, di sini saya akan membahas tentang lemak terlebih dahulu. Proses metabolisme pada lemak ini dimulai dengan pemecahan lemak menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama menjadi gliserol dan yang kedua menjadi asam lemak. Gliserol yang merupakan senyawa dengan 3 atom C dapat diubah menjadi gliserol dehid-3-fosfat yang selanjutnya akan mengikuti jalur glikolisis sehingga terbentuknya piruvat. Sedangkan pada asam lemak sendiri dapat dipecah menjadi molekul-molekul dengan 2 atom C. Molekul dengan 2 atom C ini kemudian diubah menjadi asetil koenzim A, sehingga jika sewaktu-waktu tidak tersedianya sumber energi dari karbohidrat, barulah asam lemak dioksidasi. Proses oksidasi pada asam lemak dinamakan oksidasi beta dan menghasilkan asetil-CoA. Yang selanjutnya, sebagaimana asetil-CoA dari hasil metabolisme karbohidrat dan protein, asetil-CoA itu sendiri dari jalur ini pun akan masuk ke dalam siklus asam sitrat sehingga dihasilkannya sebuah energi. Selanjutnya kita ke metabolisme pada karbohidrat. Metabolisme pada karbohidrat ini adalah pemecahan molekul karbohidrat menjadi unit-unit yang lebih kecil. Proses metabolisme karbohidrat meliputi proses pemecahan polisakarida menjadi monosakarida dan pemakaian glukosa dalam proses respirasi untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. ATP inilah yang digunakan oleh seluruh makhluk hidup untuk melakukan aktivitas dalam kehidupannya. ATP ini berasal dari beberapa proses yang diantaranya adalah proses glikolisis, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Yang terakhir yaitu proses metabolisme pada protein. Asam-asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kekurangan sumber energi lain. Tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energinya. Tidak seperti karbohidrat dengan lemak, asam amino memerlukan pelepasan gugus amina. Gugus amina ini kemudian dibuang karena bersifat sebagai toksit bagi tubuh atau membahayakan. Terdapat 2 tahap pelepasan gugus amina dari asam amino, yaitu yang pertama adanya proses transaminasi dan yang kedua yaitu adanya deaminasi oksidatif. Saya akan menjelaskan kedua proses tersebut. Yang pertama pada proses pelepasan secara transaminase, yaitu enzim aminotransferase memindahkan amina kepada A-ketoglutarat menghasilkan glutamat atau kepada oksaliyosetat atau menghasilkan aspartat. Sedangkan pada proses yang kedua yaitu deaminasi oksidatif, yaitu merupakan pelepasan amina dari glutamat menghasilkan ion amonium. Gugus-gugus amina dilepaskan menjadi ion amonium atau NH4+. Yang selanjutnya masuk ke dalam siklus urea di hati. Dalam siklus ini dihasilkan urea yang selanjutnya dibuang melalui ginjal berupa urin. Proses-proses yang terjadi di dalam siklus urea terdiri atas beberapa tahap, yaitu yang pertama dengan peran enzim karbamyl fosfat sintesis 1, ion amonium bereaksi dengan CO2 yang menghasilkan karbamyl fosfat. Dalam reaksi ini diperlukan energi dari ATP. Yang kedua yaitu dengan peran enzim ornitin transkarbamylase.
Karbamil fosfat bereaksi dengan L-ornitin menghasilkan L-citrulline dengan gugus fosfat yang dilepaskan. Yang ketiga, dengan peran enzim arginosuksinat sintese, L-citrulline bereaksi dengan L-aspartat menghasilkan L-arginonisuksinat. Dengan reaksi ini membutuhkan energi dari ATP. Dan yang keempat yaitu dengan peran enzim argininosuksinat liase, L-arginosuksinat dipecah menjadi fumarat dan L-arginin. Nah kan proses yang terakhir yaitu dengan peran enzim arginase, penambahan H2O terhadap L-arginin akan menghasilkan L-ornitin dan urea. Yang terakhir, di sini kita akan membahas keterkaitan metabolisme dari protein, karbohidrat, dan lemak. Jadi, keterkaitan antara ketiga faktor tersebut, antara karbohidrat, protein, atau lemak, yaitu mereka akan memetabolisme yang hasil akhirnya menjadi asetil-CoA, yang dimana asetil-CoA ini merupakan substrat untuk siklus Krebs. Kemudian dari siklus Krebs ini akan menghasilkan atau akan dihasilkannya CO2.